Selamat pagi, selamat bergabung di Easy Farming. Kali ini kita lagi ada di kebun rooftop. Kita mau update untuk kolam-kolam ikan kita. Udah sekitar 2 bulanan lebih nggak bikin konten untuk kolam ini. Keadaannya sekarang setelah kurang lebih 2,5 bulan sampai hampir 3 bulanan semenjak pertama tebar ini, alhamdulillah udah mulai membaik. Jadi kalau saat-saat di awal tebar itu masih banyak masalah, masih ada kebocoran, terus masih ada juga ikan-ikan yang mati. Sekarang udah agak lebih mendingan. Nah, pada saat awal kita bikin kolam ini, itu kita nggak pakai aerator sama sekali. Terus ikannya mulai pada megap-megap, beberapa ada yang mati, ada yang loncat juga. Terus di awal-awal itu kita cuman rubah di bagian filter biologisnya aja, yang tadinya nggak pakai aerator, terus kita masukin aerator ke sini. Tapi ternyata dalam perkembangan ke depannya itu sering ada masalah, terutama untuk di bagian pipa inputnya ini. Jadi pipa inputnya ini karena kita bikin dari pipa yang digepengkan, sering tersumbat. Kalau misalnya pipa ini tersumbat seharian, nanti kalau misalnya kita mau kasih makan paginya, biasanya nafsu makannya hilang untuk yang satu kolam yang tersumbat itu. Misalnya kayak yang ini. Karena di awal-awal itu kita yang di tiap kolamnya itu nggak pakai aerator. Jadi kalau misalnya di sini tersumbat terus airnya jadi sekecil ini, aerasi yang masuk ke kolam ini benar-benar sangat kecil. Nah, kemarin sekitar semingguan yang lalu baru kita masukin aerator untuk yang di kolam-kolam sini. Tadinya kita aeratornya pusatkan semua ke filter biologis. Jadi kita bagi-bagi ke 3 kolam yang di sini. Terus ke filter biologis itu kita masukkan 2 buah aerator, yang satunya kita masukkan ke sini. Sementara untuk yang ujung sana kita nggak masukin aerator karena ikan yang dipeliharanya itu ikan gurame. Jadi kita kemarin beli bibit ikan gurame segede-gede gini, segede-gede jempol kurang lebih. Dimasukin ke sini sekitar 50 ekor. Nanti kita coba besarkan sampai ukuran 2 jari atau 3 jari. Setelah agak besaran, kalau misalnya ini udah terlalu padat, baru kita pindahkan ke tempat lain. Terus untuk yang bagian filter ini kita kemarin isi tanaman kangkung. Yang di sini tanaman kangkungnya kita cabutin. Kita coba ganti pakai tanaman genjer. Ini genjernya genjer yang kecil. Bisa kelihatan ini masih ukuran segini udah muncul bunga. Paling kurang lebih sejengkalan aja genjernya, tapi pertumbuhannya agak kurang bagus dibandingkan dengan genjer yang di sebelah sana yang besar-besar. Nanti kita lihat ke depannya, kalau misalnya pertumbuhannya masih seperti ini, paling kita ganti lagi pakai tanaman kangkung, atau kita coba ganti pakai tanaman ini nih, selada air. Karena kalau dilihat selada air nih pertumbuhannya agak lumayan bagus. Yang kangkung di sini udah beberapa kali kita panen. Nah, karena kemarin niatnya juga yang kangkung ini mau kita ganti juga, makanya ini udah nggak kita rawat lagi. Bisa kelihatan di daunnya itu udah mulai banyak hama seperti ini. Harusnya tuh kemarin pada saat kita panen total tapi masih ada sisa, makanya itu hamanya pada pindah-pindah. Yang bagian yang masih perkembangannya bagus, hamanya jadi agak berkurang karena dia dapat sinar matahari lebih bagus. Terus di sini juga ada binatang yang bisa ngebasmi hama, namanya ladybug. Ini larvanya baru membesar, baru mau berubah. Itu hama-hamanya itu bakalan dimakanin sama dia, jadi hamanya berkurang. Sementara untuk yang daunnya masih kecil seperti ini malah hamanya benar-benar parah. Biasanya untuk daun-daunan seperti ini yang rusak kita kasih ke ikan, jadi lumayan. Jadi biar ikan itu bisa dapat tambahan nutrisi, walaupun kalau misalnya dilihat nutrisi dari tanaman kangkung ini nggak terlalu bagus kalau misalnya dibandingkan dengan pakan dari pabrikan. Nah, yang terakhir kita tambahkan tuh untuk box yang di sini. Kita dari dulu sebenarnya kepikiran untuk
bikin sistem aquaponik, cuman kemarin terkendala untuk perakitan di bagian atasnya untuk sebagai tatakan atau dudukan box-box ini. Tapi ternyata pada saat kita cek, ini untuk bagian tongnya itu sangat pas kalau misalnya mau dipakai sebagai dudukan untuk box yang ada di sini. Makanya tanpa harus bikin dudukan lagi dari kayu atau baja ringan, ini bisa langsung ditaruh begitu aja. Media tanamnya yang dipakai itu campuran antara bata, genteng, sama kerikil seperti ini. Jadi genteng dan bata itu cuman biar kita nggak isi kerikilnya terlalu banyak, karena nyari kerikil di sini juga lumayan susah. Tanaman yang kita coba tuh baru selada air, terus kita lagi coba juga untuk semai kangkung. Nanti kita lihat kalau selada airnya itu pertumbuhannya bagus, kita pelihara selada airnya, kangkungnya nanti kita cabut-cabutin untuk ditanam di sistem hidroponik. Tapi kalau misalnya perkembangan seladanya kurang bagus, kita lanjutin kangkungnya sampai bisa dipanen. Jadi kesimpulannya untuk sistem RAS ini yang kita kombinasikan dengan aquaponik sangat bagus untuk perkembangan ikan. Dan semenjak video saya yang terakhir itu sekitar 1,5 bulanan ke belakang itu kita nggak pernah kuras-kuras lagi apapun. Paling sesekali ngeluarin air yang ada di sini, itu pun paling cuman sekitar 2 gayung atau 3 gayung aja. Sementara untuk filternya sendiri kita nggak pernah kuras. Jadi kita mau coba lihat seberapa tahan filter-filter ini, apakah mampu dia sampai ikan-ikan di sini itu dipanen semua, kurang lebih sekitar 2 bulanan lagi, atau nanti sekitar 2 minggu atau sebulanan ke depan ikan-ikannya bakal bermasalah karena filternya nggak pernah dikuras. Mungkin cukup sekian dulu update-nya untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.